iya, iya. Kasih kabar. Ini nih. Kalau kabar ini pagi-pagi. Tapi kan bisa menang kan karena dia bahkan ya Masalah sih satu sih. Enggak. Kita kan sesi 10 poin. Tinggal 3 pertandingan ya kalau kita sama. oh malam acaranya malam. Boleh kalau lagi. Dan difokuskan kepada konten yang masuk dalam kategori informasi layak anak. Kedua, meningkatkan infrastruktur yang ramah bagi anak dengan melibatkan kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar.
Kami menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih yang setinggi. Hadirin yang saya hormati, kesempatan ini menjadi momen yang tepat bagi kami di hadapan hadirin yang terhormat sekalian untuk memberikan deskripsi singkat dari kota Cirebon yang kami cintai ini. Kota Cirebon merupakan salah satu kota otonom di Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi strategis simpul perlintasan antara wilayah barat dan timur Pulau Jawa, selatan dan timur, serta Laut Jawa. Secara administratif, 10 km persegi dan 1.352 RT. Dilihat dari aspek demografi, Kota Cirebon memiliki jumlah penduduk sekitar 350.000 jiwa. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Dodi Mulyadi, yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Herman Setiawan, yang saya hormati anggota DPR RI, Kang Dede Yusuf, Anugerah Perkasa, yang mengeksploitasi alam tanpa kendali. Apa yang bisa mengendalikan itu? Tidak ada lagi. Nilai-nilai budaya kita punya. Oleh karena itu, orang Sunda khususnya dan juga orang Jawa Barat itu konsep hidupnya itu menyatu dengan alam. Mereka yakin alam itu ikut menentukan kehidupan manusia. Kalau alamnya rusak pula lagi berbagi. Oleh karena itu, konsep kehidupan Sunda adalah konsep hidup menyatu dengan alam. Kalaupun toh kita terpaksa harus menebang pohon besar, itu pun ada petata petitihnya, ada dialognya. Maaf ya pohon, aku tebang karena ada keterpaksaan. Saya butuh buat rumah. Itu yang disebut ritual. Saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah keyakinan agama, tapi itu sebuah nilai budaya di mana kita harus menghargai alam semesta. Mari kita bebarengan menyusun aransemen yang kita tuakan dalam partitur supaya ide-ide gubernur itu bisa terwujud dalam sebuah program pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Tidak perlu ada ditakutkan ketika sudah kita sepakat membuat sistem. Yang menakutkan saat ini untuk laki-laki Jawa Barat adalah program vasektomi. Tapi saya berharap Pak Gubernur tidak di vasektomi dulu ya. Karena yang kelihatannya masih ingin punya adik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang luar biasa ini. Selamat melaksanakan musyawarah. Semoga menghasilkan sesuatu untuk mengisi RPJMD seperti yang kita harapkan bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menapakul diri dalam sebuah rencana kepentingan jangka panjang tentang bagaimana wujud Indonesia masa depan. Mudah-mudahan kegiatan musrembang bukanlah kegiatan ritual administratif, tetapi meletakkan kata dalam angka dalam makna. Karena kata tanpa angka adalah rangkaian dari kekacauan administratif. Saya memahami pembangunan para hadirin semua. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tadi sudah disebutkan semuanya oleh Pak Ketua DPRD. Dan sangat istimewa pada hari ini juga kita dihadiri oleh sewusiwi lawani sekeseler pajajaran, baik anu ngau di Sumedang, au ngau di Cirebon, dan anu ngau di sudut di Kuningan. Sisa peradaban yang masih tersisa, yang memiliki garis genetika, yang hari ini masih ada, yang mungkin Bupati Bogor gelisah karena tidak ada sekeseler anu ngau di Bogor dalam bentuk kasultanan atau kasepuhan. Tapi masih ada Pak Bupati, yaitu sekeseler yang ada dalam kesepuhan-kesepuhan yang terhampar di wilayah Banten, wilayah Bogor, wilayah Sukabumi, wilayah Cianjur sampai Garut. Saya akan bicara tentang perspektif kebudayaan. Ada 3 kerangka berpikir tentang sejarah keberadaban masyarakat Sunda yang terdiri dari Sunda Kulon, Sunda Kidul, Sunda Tengah, Sunda Wetan, dan Sunda Kali. Yaitu ada 3 variabel ideologi dan politik. Yang pertama, awalnya adalah variabel kasepuhan. Variabel kasepuhan itu adalah cita-cita peletakan kerangka dasar tentang politik zaman itu yang mengembangkan agensi tertentu sebagai sendi dasar pembangunan kepemimpinan, kemudian berkembanglah titah Sribaduga bernama ajaran Siliwangi. Ajaran Siliwangi itu sesungguhnya ajaran yang memadukan tentang manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil dalam kaidah Islam, Rawayan Jati dalam kaidah Sunda, bahwa manusia Siliwangi itu adalah manusia yang bersatu dengan tanahnya, manusia yang bersatu dengan airnya, manusia yang bersatu dengan udaranya, manusia bersatu dengan panas mataharinya. Kebersatuan itu naik pada tingkatan yang kedua, yaitu persenyawaan. Persenyawaan naik ke tingkatan yang ketiga adalah penyerahan. Penyerahan naik ke tingkatan yang keempat adalah ketiadaan. Kan sistem negara yang menjamin orang miskin punya rumah, orang miskin punya sekolah, orang miskin punya harapan masa depan, ada jaminan kesehatannya, orang miskin punya jaminan hari tua, meski dia nganggur negara tak menggajinya. Gaji ini diperoleh dari siapa? Dari kaum kapitalis yang membayar pajak dengan mahal pada negara. Negara mendistribusikan untuk melindungi mereka dari cengkraman kapitalisme itu. Melahirkan keadilan, melahirkan lahir negara-negara besar dan raksasa
yang hari ini sedang berhadapan dengan apa? Komunisme yang kapitalisme, yaitu Tiongkok. Kemudian di wilayah timur dia berkata pada apa? Kita dengan alam tidak bermusuhan. Kita dengan alam adalah saudara. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan tanah karena kita dari tanah. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan air karena kita dari air. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan udara, menaklukkan udara karena kita dari udara. Kita tidak mungkin menaklukkan matahari karena kita bagian dari matahari itu sendiri. Punya persenyawa itu masuklah nilai yang namanya ruh. Ruh itu mengajarkan rububiyah. Rububiyah itu mengajarkan penghambaan. Maka manusia yang bersenyawa dengan tanah, air, udara, dan mataharinya, dialah manusia yang menghamba pada Tuhannya. Melalui apa? Melalui penghormatan pada tanah, air, dan udara. Nah, kenapa? Karena Tuhan disembah oleh kita. Melalui apa? Melalui kita yang dihadirkan di muka bumi. Tak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tak memahami matahari. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak memahami air. Kau tidak akan bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami udara. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami tanah. Kenapa? Karena seluruh rangkaian peristiwa material itu, kata kaidah Islam, dia dalam setiap hari bertasbih pada Allah. Dia berkata la ilaha illallah, maka air la ilaha illallah, maka matahari la ilaha illallah, maka bulan la ilaha illallah, maka udara la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya, dalam bahasanya. Maka dalam riwayatnya ada nabi yang memahami bahasa ular, ada nabi yang memahami bahasa binatang. Itu sesungguhnya adalah kerangka pemahaman bahwa manusia yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW sesungguhnya dia harus bisa memahami bahasa Nabi Sulaiman, harus bisa memahami penyerahannya Nabi Isa alaihissalam, harus bisa memahami kegagahan dalam menguasai teknologi Nabi Musa alaihissalam. Ajarannya sarendek, saigel, sabobot, sakihanean, kacawayan jati, kaum manusia Indonesia. Dia tidak pernah sama sekali mengakui apa yang dia lakukan. Kalimatnya apa? Hirup syukur sasamperan, awak ukur sasampaian, sariring-riring dumadi, saringkak saper pola, sadaya kersane Gusti. Kata Kiai, Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, itu Pak Iwan mengatakan, itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau kerangka pembangunan seperti ini, apa sih yang dicita-citakan oleh saya? Saya selalu berurai air mata. Kenapa? Yang dicita-citakan adalah mengembalikan kembali Tatar Sunda pada ajaran Siliwangi, bukan ajaran kemusuhan. Mengembalikan kembali Tatar Sunda pada ajaran titah penciptaannya, bahwa dia adalah segenggam tanah yang tercipta saat Allah sedang tersenyum. Maka mengembalikan kembali pada ekosistem dalam pembangunan modern, mengembalikan tanah Sunda pada go green. Yang ada cuman beda, yang satu berdasarkan keyakinan, yang satu berdasarkan proyek. Go green itu proyek. Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cuma mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicari pintu benang diurus saja dari Bapak bersih. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran. Itu saya tidak berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apapun.
Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Jadi ideologi, karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat, diberikan di ajaran Siliwangi itu doktrin itu. Itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya lahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Yuk, warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo wali kota, wali kok mau lurah? Ini fakta. Orang Sunda, kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, tuturut muning nanti rame, dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang daripada rakyat Pak, melakukan pembelaannya pada apa? Dengan memberikan komentar dukungan melalui jejaring sosial. Dan itu demokrasi terbuka Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri. Kalau seperti itu kita harus beranggap pada apa? Pada nilai, value. Pembangunannya bagaimana? Dimulai dari reboisasi hutan. Kenapa? Sumber mata air. Kenapa? Ini masa depan Pak. Kenapa? Gak akan ada industri di Cirebon, gak akan ada industri di Indramayu, gak akan ada industri di Subang, gak akan ada industri di Kerawang, gak akan ada industri di Bekasi, di Purwakarta, di Bogor, kalau hulu sungainya tidak diselamatkan. Kalau aliran Cimanuk, Tarum Timur, Tarum Barat, dan seluruh aliran sungai di Jawa Barat yang bermuara pada gunung-gunung yang ada di Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor tidak tertata, tidak terjaga, termasuk Kabupaten Majalengka. Kenapa? Kehancuran di gunung akan berdampak pada kehancuran di wilayah lembah pendataran. Maka konsepnya gunung kudu awiyang, lekop kudu barongan, lebak kudu sawan. Itu konsep tritangkunya Tatar Sunda, ajaran Karuhun yang mengajarkan tentang bagaimana Tatar Sunda dibangun dalam kerangka itu. Siapa yang menerjemahkan sistem pembangunan Kanjeng Prabu? Walanda. Ditambah bahasa heureuy da urang Sunda mah banyak rek di Cirebon rek Indramayu kudu heureuy nah kanyut kudu ngaci. Apakah kanyut itu bahasa porno? Tidak, itu bahasa cawoka. Cawoka itu apa? Bahasa orang Sunda yang belak-belakan, orang Cirebon yang belak-belakan, ngomong sapokna ngadek sacrek. Nah, maka kanyut bisa dirubah menjadi bahasa yang multi event dan produk. Satu, ketika kanyut dipakai tempat uang jadilah kanyut kunang. Hidup kanyut. Ketika menghadapi orang yang penakut, maka orang Sunda nyebut siga kanyut dina punuh. Maka ketika menghadapi orang yang pemalu, maka kanyut dina tarang. Ketika menghadapi orang yang malas, laer kanyut. Ketika menghadapi perempuan nakal, hamur kanyut. Ketika menghadapi wanita hamil, bere kanyut. Sederhana. Makanya orang Priangan yang Cianjur jangan mengukur gayanya Cirebon, nggak boleh. Kenapa? Beda. Di Subang aja ada Subang Kasomalang, ada Subang
Panganut kan beda gaya. Infrastruktur jalan harus terkoneksi. Infrastrukturnya apa? Satu, jalan tol pemerintah pusat. Nanti juga ada investasi provinsi, ada investasi pemerintah kabupaten kota. Dan harapan saya ke depan itu jalan tol itu adalah menjadi jalannya investasi, bukan orang lain yang punya. Harapan saya kita yang punya. Kenapa? Orang lewat di jalan itu makin lama pendapatannya masuk lagi daerah, maka nanti Bank Jabar investnya di jalan tol yang strategi, jalan tol di Bandung. Itulah investasi ke perusahaan yang bangkrut, jaminanana bohong. Padahal kalau saya ngomong, Direktur Bank Jabar dulu sekolah perbankannya tinggi melalui seleksi OJK. Geningan melalui seleksi OJK, sekolah luhur, 4 triliun lolos, 3 triliun lolos, 2 triliun lolos, itu malaya tuh jaminan anak kunaon eta teh. Sabab teu ngelola make rasa. Ukur make pikiran, rasa. Kalau kurang gitu dia sekolah, kemudian buta huruf, bisa jadi haji 4 kali dagang di pasar, dagang daging, makai rasa, tak bisa katipu. Salah kita bagi RT kepangin, makai rasa, makai mana? Ini terkoneksi, maka terkoneksi jalan nasional dan jalan tol, nanti ke jalan nasional, jalan provinsi, nanti jalan kabupaten, jalan desa. Maka perencanaannya harus terkoneksi, Pak, tidak boleh masing-masing. Nanti desa bangun mana, provinsi, kabupaten bangun mana, provinsi bangun mana. Bila perlu perencanaannya bareng, bangun jalan provinsi di sini, koneksikan dengan jalan kabupaten di sini, koneksikan dengan jalan desa di sini. Itulah disebutnya hari ini perlu berkumpul antara bupati wali kota masing-masing berdiskusi agar terjadi konektivitas itu. Jangan sampai setelah jalan tol, jalan provinsinya jelek, setelah jalan provinsi, jalan kabupatennya jelek, setelah jalan kabupaten, jalan desanya jelek, terkoneksi, terblok. Tuh. Nah kemudian provinsi akan menyelesaikan apa? Tahun 2027 jalan provinsi ditargetkan 100% selesai. Setelah itu apa dari provinsi? Kita akan mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Kita akan mengintervensi jalan-jalan desa apabila kabupaten dan desanya fiskalnya rendah. Di mana itu? Wilayah gunung. Kenapa wilayah gunung? Tidak ada pendapatan seperti wilayah industri. Harus dilindungi mereka. Harus. Kenapa? Karena orang gunung harus mendapat keadilan fiskal. Kenapa mendapat keadilan fiskal? Dia menghasilkan oksigen, karbon, dia menghasilkan air. Airnya dinikmati oleh orang utara. Ini harus muter karena awan juga begitu. Hujan turun di gunung, airnya tetap lari ke muara. Alam begitu. Dibuat nanti siklus di situ. Nah kemudian ditata di seluruh Jawa Barat ini, wilayah gunung itu harus menjadi pusat peradaban pertanian, pusat peradaban kehutanan, pusat peradaban rumah bambu, pusat peradaban sumber-sumber mata air yang jernih. Ditata nanti bangunannya terkoneksi dengan baik, sistem pendidikannya dibenahi menuju ke arah kepariwisataan. Anak-anaknya berlatih ilmu kepariwisataan. Untuk apa? Agar nanti aliran orang Cirebon, aliran orang Bekasi, aliran orang kota Bekasi, aliran orang Jakarta, sebagian dari Bogor bisa bersama-sama. Dua hal ketika Sabtu Minggu, dia pasti pergi ke gunung dan pergi ke laut, sudah. Tetapi semuanya, gunungnya di Jawa Barat, lautnya di Jawa Barat. Tapi yang piknik harus yang punya duit. Jangan alasan studi tour, karena itu yang miskin piknik tambah miskin. Ini kan. Nah setelah jalan nanti kita koneksikan lagi, air mengalir, maka irigasi harus tertata. Makanya harus tertata. Saya kemarin ngomong sama kepala PSDA, curhat ke saya. Selama ini saya jadi kepala PSDA belum pernah dapat alokasi anggaran provinsi. Aku tahu yang aku mau, aku hafal kreditmat kamu. Dan aku hafal apa yang menjadi kegelisahan pemilu yang kemarin meninggalkan luka yang terdalam, yang sampai hari ini belum bisa dikasih perban karena perbannya oleh gubernur digunting dalam pergeseran. Ampun. Saya ucapkan terima kasih untuk semua para kubu, terima kasih. Saya kubu hadir. Ya. Ke depan dana desanya kelola dengan baik.
Dibikin blok nanti mohon diarahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan desa itu di blok 1 RW ini selesaikan rumahnya, kemudian jalannya, sumber air bersihnya, tuntaskan. Nanti geser lagi atau dibagi. Kalau satu blok itu digali satu desa itu dibagi. Ini bagian provinsi, ini bagian kabupaten kota, ini adalah bagian desa. Kalau anggarannya terus pada administratif tidak akan selesai. Terakhir mungkin akan bertanya, sesungguhnya kalau Pak Ketua DPRD mengatakan perlu ada orkestrasi, saya itu tidak pernah nempelin foto saya dan wakil gubernur saya. Oh. Kenapa? Karena kami itu sudah menjadi bagian dari orkestrasi, bukan pribadi. Tidak ada lagi seluruh baligo nggak ada ditulisin apa. Baju pun tidak ada, itu biasanya kalau pemimpinnya partai A, partai hejo dihejokeun kami. Pemimpinnya partai berem diberemkeun kami, tapi sanggup ke kudu berem. Partai kemudian partai apalagi kuning dikuningkan semua. Saya di Provinsi Jawa Barat hari ini tidak pernah membawa warna dalam kebijakan pembangunan. Tidak ada baligo yang suruh dipasang di daerah-daerah. Bahkan saya minta yang di desa-desa pun sudahlah itu tiang-tiang baligonya dibongkarin saja, menghambat estetika dan pantas. Sudah era digital sekarang itu, sudah punya YouTube, sudah punya TikTok, sudah punya, udahlah kalau dihitung provinsi mau sosialisasi pakai baligo itu 6 miliar nggak cukup. Udah hari ini cukup dengan TikTok. Bahkan mohon maaf pada teman-teman media, saya menurunkan anggaran kerjasama dari 50 menjadi 3 miliar. Mohon maaf. Mohon maaf. Kenapa? Karena ingin anggaran ini saya manfaat. Saya tahu kok dulu juga ada salah satu kelompok media yang menikmati, saya jujur aja, menikmati anggaran Diskominfo dan menikmati anggaran BJB. Saya tahu, nggak usah disebutkan tuh kelompok mana. Saya tahu. Dan hari ini paling galak sama saya. Nah, saya tahu, gitu. Tapi insya Allah wartawan-wartawan yang profesional tidak akan pernah terhalang oleh kerjasama media, karena dia akan mengikuti apa yang berkembang di ranah publik. Ternyata walaupun anggarannya cuma 3 miliar, kerjasama media nggak ada kaitan dengan media sosial saya biaya sendiri. Itu ternyata menghasilkan berita-berita yang baik, pro dan kontra, tapi menghiasi seluruh media mainstream, media sosial di Indonesia. Jawa Barat trennya tiap hari ngomongin Jawa Barat, dan Jawa Barat mendapat kebahagiaan hari ini sudah sempurna. Budak asup ka Barat, Persib juara. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Haji Umuh, Bapak Pak Erwan. Kalau Pak Erwan mah genetika ini jelas anak Pak Umuh, terkenal. Saya nggak terkenal, Bapak saya ngus maut. Mudah-mudahan mendapat keberkahan di alam kubur. Nah, ini print untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Sekda. Jangankan budak masuk ke Barat, iya pidato gubernur ya, isu kan ramai di luar, pasti ramai. Dan saya sampaikan ini menimbulkan multiplier efek ekonomi, Pak. Banyak yang posting jadi YouTuber menang honor. Ada yang sudah tergaji sebulan 10 juta, 30 juta Pak di Bekasi. Itu orang tiap hari postingin survei saja. Itu sebulan jadinya sekarang 30 juta. Jadi lo yang mengabongkan sih eta toh. Siapa naik, pernah viewer, komen loba. Dan nunggu saya ngomong apa yang aneh, dia nunggu itu. Nanti ramai lagi. Ternyata omongan-omongan saya telah melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru bagi masyarakat. Konten-konten kreator. Dan anggota DPR yang mengkritik saya habis, insya Allah penontonnya banyak, viewernya tinggi, persoalan dibully kata resiko. Insya Allah akan naik itu komennya, dibanding kita sengaja memilih konten kita, memilih YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita sengaja sorangan mah hese, mungkin balik, saudara-saudara hese, sosialisasi nuka daerah terdaya naik, viewernya henteu Pak. Bagaimana anggota dewan ingin naik viewernya? Gampang Pak, ngilu ngaruh-ngaruhkan imah sisi sopan pasti naik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih para bupati, wali kota, para wakil bupati, wali kota. Nanti dari sisi protokoler, mohon maaf teman-teman protokoler, nanti itu kalau acara itu letter U Pak. Para bupati, wali kota itu di kanan dan di kiri. Mereka di depan itu adalah penggawa kanan, penggawa kiri, di tengahnya adalah muslidah dan seluruh jajaran tokoh. Dan jangan lupa itu nanti di sini harus berjejer lambang-lambang kebesaran bupati, wali kota, kabupaten kotanya se Jawa Barat dalam bentuk ini apa namanya?
bendera-benderanya didesain dengan baik. Ini coba dibikin setiap kabupaten kota itu lambang kita, dibuat, didesain, dijahit, kemudian dibikin tenunan yang indah, kainnya kain yang baik, itu nanti berjejer. Maka ini adalah musrembang seluruh rakyat Jawa Barat, bukan musrembang Pemprov Jawa Barat. Terima kasih semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Semoga seluruh cita-cita dan harapan kita mewujudkan Jawa Barat istimewa terwujud. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa, versi juara, rakyat Jabar makin menyala. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selanjutnya akan memasuki penandatanganan berita acara musrembang. Untuk itu turut mengundang naik ke atas panggung Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Mohon izin Bapak, kita akan abadikan dalam sebuah foto. Baik, kami serahkan untuk tim media. 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Penandatanganan selesai. Kami silakan Bapak untuk dapat kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan dialog interaktif sarang wakil gubernur, sarang Pak Sekda, sarang Bupati Cirebon, kurang urun remuknya gitu kadu bako. Jangan di Cirebon, insya Allah dibantuan ke Jawa Barat, kayak Sekda. Gubernur kes-pesan, lamunnya berarti Sekda sarang wagum datang. Di DPR mah dia kita lokal bagian ke doa. Orang Cirebon. Doakan habis kenging jodohnya. Pak, boleh lagi nih Pak. 1, 2. Izin Bapak 1, 2. Iya. Nah, Persib bagaimana Pak? Alhamdulillah Persib tahun ini back to back champion kembali. Insya Allah kita akan melakukan konvoy kemenangan siap di tanggal 25 Mei 2025 ini di Gedung Sate. Oke siap. Hidup Persib. Hidup Persib. Hidup Persib. Persib juara. Persib juara. Pak, terhadap musrembang ini tadi ada pengesahan RTJMD dan RUMD. Gimana sih Pak? Tanggapan terus ada dorongan Pak ke jalan di Cirebon Pak? Ya, tadi sudah kita saksikan bersama penandatanganan RPJMD 2025-2030.
KPU kan persyaratan kita harus menyerahkan visi misi. Terus juga pada saat kita berkampanye menyampaikan visi misi kami dan sekarang diwujudkan dalam RPJMD 2025-2029. Ini harus kita pertanggungjawabkan selama 5 tahun ini betul-betul dengan nyata seperti tadi yang dijanjikan oleh Pak Gubernur. Mari kita kawal bersama sehingga betul-betul Jabar Istimewa ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Terhadap peran legislatif ada Budiah gimana sih Pak? Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Budiahnya anggota DPR RI, Budiah Brigadier Pitaloka dan juga Bapak Dede Yusuf Macan Effendi yang telah hadir di acara Musrembang ini, dan juga tadi jajaran pimpinan DPRD Provinsi dengan anggotanya hadir juga, para bupati, wali kota, wakil bupati dan wali kota se-Jawa Barat, para kepala Bapeda hadir semua. Ya, kita harus sinkronisasikan dari mulai pusat, provinsi dan kota kabupaten sehingga betul-betul pembangunan merata. Ya, salah satunya tadi yang telah disampaikan Pak Gubernur, jalan-jalan di daerah Cirebon ini juga akan kita nanti kolaborasikan antara APBD provinsi dengan APBD kabupaten dan kota Cirebon. Satu, dua, siap. Persiapan kita konvoy. Kalau di jadwal LIB ya, jadwal LIB, kita melaksanakan pertandingan terakhir melawan Solo itu tanggal 25 Mei. Tetapi kemarin manajemen Persib mendapatkan kabar kembali bahwa pertandingan digeser ke tanggal 24 Mei, Sabtu, di GBLA melawan Persis Solo, dan sekaligus pengalungan medali dan pemberian piala Indonesia. Jadi insya Allah konvoy akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025 ini, start dari Gedung Sate menuju GBLA. Pak, ini kan di Cirebon ini sudah banyak nih Pak bobotoh. Apakah nanti diarahkan juga ke sana atau di masing-masing daerah Pak? Kita saat ini ya, kalau ke 27 kota kabupaten kan tidak mungkin. Pemain juga butuh istirahat, butuh libur. Mereka juga ada yang berbarangkali. Ya, kita arahkan kalau yang mau ikut ya ke sana saja, ke Bandung. Nanti karena di pusat perayaannya nanti di GBLA itu cukup bisa menampung banyak foto, termasuk nanti di luar stadion juga kita siapkan videotron untuk melakukan kegiatan tersebut, dan kita juga nanti keluar dari Gedung Sate itu Jalan Supratman, Ahmad Yani, Jalan Condong, Soekarno-Hatta, itu bisa nanti Bobotoh menyapa juga di jalan tapi dengan tertib ya, sehingga prosesi konvoy ini tidak terhambat dan ganggu. Pemain juga kalau terlalu lama di jalan pasti capek. Kalau mau untuk warga Jabar sendiri kayak apa merayakan Persib ini? Ya, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat, khususnya para bobotoh Persib dimanapun berada, untuk merayakan kemenangan ini dengan sederhana saja, dengan tetap menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat yang lain, dan juga jaga kekondusivitasan di Jawa Barat ini. Jangan sampai anarki, jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan Persib juara ini. Jadi semua harus betul-betul bahagia. Semua merasakan kemenangan ini selain bobotoh juga oleh warga masyarakat, sehingga mereka betul-betul ya paripurna lah ya juara kita ini.